ya hari ini. Pagi cerah nggih. Iya. Alhamdulillah. Dan cuacanya juga sangat panas ya. Nggih. Ini Bu Sofian apa? Saya itu pengen sekali mengembangkan kemampuan saya di bidang coaching. Apalagi kan memang coaching ini sangat bermanfaat ya untuk supervisi dan lainnya. Nanti saya harap Bu Sofia bisa mengobservasi saya. Baik Bu Nurul, kalau memang saya sebagai observer ya, dirinya sebagai coachnya nantinya, maka hari ini saya mulai observasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan kita lakukan nanti mendapatkan kebermanfaatan yang luar biasa bagi pendidikan. Untuk yang pertama saya akan jelaskan dulu rubrik penilaian yang akan saya berikan kepada jenengan sama coachingnya. Nanti Bu Nurul akan melakukan coaching, Bu Nurul sebagai coachnya dan Bu Asin sebagai coachingnya. Nah di sini bagaimana nanti Bu Nurul bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan romantik yang sangat tajam ya kepada coachingnya Bu Asin, sehingga nantinya Bu Asin nanti sebagai coaching bisa memberikan jawaban atau solusi-solusi ide-idenya dari masalah yang beliau hadapi sendiri dengan bantuan Bu Nurul. Baik, langsung saja yang akan saya berikan pertanyaan 3 saja ya Bu Nurul ya. Untuk yang pertama, dari sesi coaching ini apa yang ingin Bu Nurul dapatkan? Iya, saya berharap coaching ini kan memang kemampuan saya di bidang memberikan pertanyaan, terutama memang proses coaching itu kan yang terpenting adalah membuat pertanyaan yang yang tajam ya. Karena pertanyaannya kita tajam, karena coaching kan bertujuan untuk gimana caranya coaching bisa menjawab dan menggali ide-idenya sendiri. Sehingga saya pengen sekali punya kemampuan kompetensi di mana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang tajam sehingga bisa memancing coaching itu menjawabnya itu dengan jelas ya. Mulai dari masalahnya nanti jelas, kemudian memberikan solusinya dengan jelas, terus kemudian juga bagaimana eksekusinya dengan jelas, itu nanti bisa jelas. Karena memang kita ada seni tersendiri sepertinya ya untuk membuat pertanyaan agar coaching ini terpancing untuk menjelaskan dan memberikan ide-idenya dan terbuka, terutama ya ada beberapa orang yang kurang terbuka ketika menjawab pertanyaan. Nah harapannya saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya di bidang kompetensi itu tadi, membuat pertanyaan yang tajam. Karena saya saat ini juga kepala lembaga, jadinya harapannya nanti guru-guru saya bisa saya lakukan coaching Kemudian jangan lupa, tadi saya juga lupa menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Iya benar, tirta. Harapannya memang nanti alur tirta itu memang kadang ada yang miss katanya. Mulai dari pertama tujuan coaching, kemudian identifikasi masalah, bagaimana itu memang juga harus tajam. Terus mantan itu rencana aksi itu harus jelas ya, terukur, jelas, kemudian tanggung jawab terutama. Sudah cukup? Untuk pertanyaannya saya kembangkan. Kedua, apa yang Bu Nurul inginkan dari saya saat saya amati? Saya berharap dan Ustazah Sofia bisa membantu saya mengamati dalam hal kalimat per kalimat gitu. Jadi pertanyaan saya apakah nantinya itu sudah bisa menjabarkan, menggali informasi identifikasi masalahnya, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan saya itu tadi sudah rencana aksinya. Biasanya saya itu sering kelewat kayak rencana aksi itu baru satu itu sudah di breakdown dalam tapi lupa, barangkali ada aksi lainnya. Nah itu nanti mohon diingatkan dan menjadi titik poin utama yang jangan nanti observer dari saya observasi. Bagus sekali ya Bu Nurul ya. Sudah dua pertanyaan, satu pertanyaan lagi. Jadi dari sesi ini harapan apa yang Ibu ingin dari sesi coaching kali ini? Harapannya dari nanti setelah saya coaching kemudian menjadikan observasi saya, harapannya saya nanti setelah
itu saya bisa mengembangkan lebih dalam, sehingga nanti saya implementasikan di supervisi akademik, terutama kepada ustadzah di sekolah saya nanti, itu bisa semakin baik, sehingga supervisi yang akan dihasilkan itu lebih baik, juga terutama kualitas hasilnya baik, sehingga guru-guru tadi ngoten niku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kompetensinya meningkat, sehingga kan nanti pembelajaran di kelas bisa lebih inovatif dan lain sebagainya, kekurangan-kekurangannya nanti bisa tertutupi, dan juga terakhir lembaga saya juga semakin berkembang, siswa-siswanya juga tercetak generasi yang baik. Harapannya saya ke depan seperti itu. Amin. Sudah dulu ya, cukup sampai di sini pra observasi yang kita lakukan. Semoga nanti di pas waktu observasi dan pascannya berjalan dengan lancar ya. Amin. Nanti saya pengen observasinya itu tidak di ruangannya terlebih ya, karena kan posisinya biar ngobrolnya, coachingnya enak, santai. Nanti kita janjian di tempat yang enak gitu biar komunikasinya lebih enak. Iya. Dulu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Apa kabar Bu Asil? Alhamdulillah baik ini Bu. Alhamdulillah sehat selalu nggih. Nggih. Bu Asil, gimana nih? Kita mau berdiskusi tentang apa? Iya, gini Bu Ustazah. Kemarin itu saya ada sedikit unek-unek mengenai kegelisahan saya. Saya itu sebagai guru agama ya, di tempat saya bertugas itu anak-anak itu kalau berkaitan dengan agama itu sudah tertib melakukan kegiatan keagamaan, dari mulai ngaji bersama, kemudian ada praktek sholat jamaah bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna, itu mereka sudah bagus terbiasa. Tapi yang menjadi masalah itu ketika anak-anak itu kalau sudah berada di rumah itu berbeda dengan di sekolah. Di sekolah ada pembiasaannya, kalau di rumah itu mereka jarang sekali, ya hampir ya ada beberapa yang mungkin orang tuanya itu taat agamanya. Tapi ini di tempat saya mengajarkan mayoritas nilai, maksudnya keagamaan, pembiasaannya itu kurang. Ya latar belakang orang tua mungkin mempengaruhi dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Jadi anak-anak itu kurang diperhatikan masalah pembiasaan agama di rumah. Nah itu masalah bagi saya. Dan saya terus gelisah bagaimana ini, saya harus bagaimana solusinya untuk menimbulkan pembiasaan ketika anak-anak di rumah sama seperti di sekolahan, seperti itu. Oke, jadi memang kurangnya perhatian orang tua terhadap ibadah anak nih, sehingga pembiasaan di sekolah tidak bisa dilanjutkan di rumah. Lalu biasanya orang tua selama ini apa yang sudah dilakukan oleh ibu selaku guru bidang agama? Gini, kadang saya itu sama anak-anak kumpul kalau istirahat gitu, anak-anak bermain gitu, saya mendekat, cerita-cerita. Nah sebenarnya kalau di rumah itu ayah ibu tuh pernah menyuruh sampean untuk melakukan sholat. Iya Bu, pernah, terus sampean nurut. Kadang enggak Bu, lupa ketiduran, lupa main, terus ada lagi yang nyeletuk. Bu, di rumah itu loh ayah tuh nggak sholat, ibuku nggak sholat. Loh, seperti itu, yakin? Iya Bu, iya aku tahu sendiri Bu. Temannya lagi yang nyaut. Nah, hasil itu ngomong-ngomong dari anak-anak, pendekatan secara persuasif. Kemudian saya juga nggak terus 100% percaya seperti itu. Kemudian saya buktikan lagi Bu, di waktu kegiatan
evaluasi diri. Tiap Rabu kan ada kegiatan evaluasi diri. Nah di situ anak-anak itu ditanya masalah pembiasaan sholat. Nah biasanya saya yang bagian ini observernya nanya, anak-anak kelas 1 siapa yang sudah pagi ini melakukan sholat subuh? 1-2 anak yang mengacungkan, yang menjawab. Kemudian yang lainnya tidak mengacungkan, artinya tidak melakukan sholat subuh. Begitu juga kelas yang lainnya sampai kelas 6. Ya di situ saya tuh ada 2 pandangan. Oh iya memang benar anak-anak secara pendekatan persuasif itu iya. Kemudian ada langsung dari aklamasi tadi anak-anak sudah banyak yang tidak sholat subuh karena faktor orang tua seperti itu. Jadi menurut Bu Asil harapannya kondisi ideal yang seperti apa yang Bu Asil harapkan dari perhatian orang tua yang seperti apa? Ya gini, saya punya pemikiran kalau alangkah baiknya antara komunikasi saya sebagai guru agama ini diteruskan dan istilahnya diindahkan gitu ya. Orang tua itu melakukan pembiasaan juga, menjadi contoh untuk anak-anaknya pembiasaan ibadah terutama seperti itu ketika mereka berada di rumah. Berarti harapannya seperti itu. Kira-kira selama ini Bu Asil sudah melakukan apa saja yang sudah Bu Asil lakukan? Komunikasi terhadap orang tua yang seperti apa? Ya, gini kadang saya itu komunikasi di grup. Ibu-ibu dari hasil evaluasi saya beberkan, ini Bu yang sudah sholat mereka hanya diam saja atau hanya membaca, tidak ada komentar yang lebih dalam lagi. Dan saya dari situ belum puas, belum menemukan jawaban dan solusi. Akhirnya saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian berkomunikasi dengan guru kelasnya. Nah dalam situ saat berkomunikasi saya mengusulkan ide untuk ayo kita duduk bersama, karena terus terang pembiasaan sholat itu penting dilakukan di anak-anak usia SD supaya kedepannya itu anak-anak juga terbiasa melakukan pembiasaan sholat itu dan merasa beriman lebih taat lagi seperti itu. Jadi yang pertama yang saya lakukan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian kolaborasi dengan ibu-ibu wali kelas, ya, para wali kelas. Kemudian setelah itu rapat bersama, saya bawa ke Dewan Guru. Kemudian saya pinginnya itu ada parenting. Ya mudah-mudahan dukungan dari sekolah ini terwujud sesuai dengan harapan saya selaku guru agamanya. Memang harapannya dari parenting nanti itu seperti apa Bu? Jadi dari kegiatan parenting harapannya dari nanti? Harapan saya ketika di parenting itu mereka lebih paham betapa pentingnya untuk pembiasaan agresi dengan ibu-ibu wali kelas, ya, para wali kelas. Kemudian setelah itu rapat bersama, saya bawa ke Dewan Guru. Kemudian saya pinginnya itu ada parenting. Ya mudah-mudahan dukungan dari sekolah ini terwujud sesuai dengan harapan saya selaku guru agamanya. Memang harapannya dari parenting nanti itu seperti apa Bu? Jadi dari kegiatan parenting harapannya dari nanti? Harapan saya ketika di parenting itu mereka lebih paham betapa pentingnya untuk pembiasaan agama, karena di situ saya rencananya mau mengundang tokoh agama, pendakwah, kemudian wali murid, istilahnya komite bagian keagamaan itu. Kemudian saya juga kepingin melibatkan ini Bapak Kepala Desa. Mungkin di situ nanti diwakili oleh Bapak Mudin atau kaur keagamaan yang ada di desa, karena kebetulan wilayah sekolah kami di Desa Meriunan. Jadi itu rencana saya seperti itu. Tak lupa juga ini mau mengundang pengawas ini, pengawas agama Islam Faiz, itu rencana saya undang juga sebagai pembicara atau menggantikan sebagai pendakwah. Berarti harapannya jenengan tadi memang kolaborasi bersama untuk itu tadi
agar wali murid paham melalui kegiatan parenting. Tapi kira-kira Bu nggih, wali murid kalau diundang biasanya itu kan kadang tidak mau hadir ya. Nah itu bagaimana kira-kira langkah yang akan jenengan ambil ketika agar wali murid itu tadi hadir? Dengan hadir nanti kan bisa kegiatannya bisa lancar. Bagaimana menurut jenengan caranya? Nah, itu harus ada saya kolaborasi dengan wali kelas. Nah, kebetulan wali kelas ini yang sudah menjalankan kurikulum Merdeka nomor. Nah, diseling di tengah-tengah itu ada program proyek ya P5 itu. Nah, itu nanti saya minta waktu di situ kolaborasi terus ada parentingnya. Oke. Semacam itu. Ide yang sangat bagus ya Bu ya. Jadi nanti orang tua harapannya termotivasi untuk hadir. Dengan hadir nanti bisa tersampaikan semua yang jenengan sampaikan. Kira-kira karena idenya sudah sangat bagus, kira-kira akan dilakukan kapan? Nanti saya lakukan karena ini bulan pembelajaran di ujian. Setelah ujian ini kan ada proyek P5 ya, setelah ini kurang lebih di akhir bulan ini. Di bulan ini. Oke, berarti tadi langkah-langkahnya saya rasa sudah sangat bagus dengan komunikasi dengan stakeholder yang ada. Kemudian tadi juga materinya sudah disusun gitu nggih. Materinya kira-kira apa saja, pematerinya siapa, ngoten kira-kira dari jenengan gimana? Itu materinya nanti seperti biasa nanti saya mendatangkan siapa pengawas PAI itu. Kemudian saya mendatangkan Pak Mudin atau Bapak Kepala Desa, kemudian ada komite, nanti ini berkolaborasi disusun acaranya, kemudian nanti parentingnya mungkin bisa dibuat ada selingan outbound seperti itu, menarik datangnya sama kunjungan ke pameran P5 tadi. Iya benar sangat menarik sekali. Tadi karena sudah jelas, materinya sudah jelas, semoga nanti jenengan bisa menerapkannya dan semoga wali murid juga bisa tergugah. Tetap semangat Bu, nanti bisa sharing dengan saya kembali bagaimana hasilnya ya. Iya, siap. Terima kasih, jangan sungkan-sungkan kalau mau. Ya, kalau nanti ada kendala lagi saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan jenengan Bu Nurul ya. Ada waktu ya untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rasanya deg-degan ya? Iya. Karena apa kok deg-degan ini? Karena direkam. Ada observernya. Alhamdulillah Bu Nurul ya tadi sudah melakukan sesi coachingnya dengan Bu Wasil dengan baik sih menurut saya, meskipun ada beberapa kekurangan. Sebelum kita menutup sesi ini, saya memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Bu Nurul ya. Baik Bu ya, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Tadi kan terkait alur tirta, insya Allah saya rasa sudah mengalir sesuai aliran, kemudian sudah berdasarkan tujuan, tadi menanyakan tujuan, terus habis itu identifikasi masalahnya sudah, saya rasa identifikasi masalah tadi sudah cukup bagus ada beberapa pertanyaan, kemudian rencana aksi yang memang menurut saya tadi pengen memancing Bu Wasil untuk menjawab aksi yang lebih. Tapi saya belum bisa menemukan agar Bu Wasil bisa menyampaikan, barangkali ada ide-ide yang lain tuh kayaknya saya belum dapat Kemudian sama yang terakhir, tanggung jawab, saya selalu masih bingung terkait tanggung jawab ini di closing pakai menggunakan bahasa apa sehingga bisa halus penutupannya menurut saya. Baik Bu, boleh saya menyampaikan pendapat saya? Menurut saya sebagai observer ya Bu, terlebih pada saat proses coaching tadi bersama Bu Wasil, sebagai coach sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta, meskipun tadi
kurang mulus, ada yang masih kurang juga. Tapi Bu Nurul juga sudah memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot, meskipun itu ya ada yang terselip ya Bu ya tadi ya, yang kurang tadi, sehingga Ibu Wasil dengan mudah bisa memberikan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Wasil tadi. Tapi ya tadi benar, seharusnya saat di penyampaian tujuan itu ditanyakan siapa yang bertanggung jawab atas Siapa saja yang ikut andil di situ ya. Memang kurang tajam saya rasa tadi. Kemudian seharusnya tadi itu selain parenting juga nanti Bu Wasil itu bisa menjawab itu Bu, diadakannya agenda buku harian Atau yang lainnya checklist ya, gitu bisa dengan Iya benar. pertanyaan-pertanyaan yang Saya seperti tadi itu. sepertinya memang kurang tajam ya Mm-mm. untuk menggali pertanyaannya kurang tajam sehingga ide kreatifnya sampai lupa gitu ya. Iya. Gitu geng. Ya Bu ya. Geng. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, yang terakhir insya Allah, kompetensi apa lagi yang ini Bu kembangkan berdasarkan hasilnya untuk melakukan coaching kali ini? Enggak ya, harapannya kompetensi setelah ini saya bisa menerapkan ke ustadz-ustadzah yang lain, jadi implementasinya saya lebih banyak. Dengan begitu nanti semakin lancar ya. Semoga bisa mengimplementasikan untuk guru-guru, rekan guru, dan teman-teman secara pribadi saya juga. Luar biasa sekali ya Bu Nurul ya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi kepada rekan guru, murid, dan orang yang lain. Terima kasih banyak Bu Sofia atas observasi dan masukan-masukannya. Ya, demikian observasi yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, mengembangkan potensi kita dalam dunia pendidikan ya Bu ya. Amin. Baik Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ya, Ustazah. sama-sama.